Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai kabel UTP, yaitu berdasarkan pengertiannya dari kabel jaringan, perbedaannya dengan kabel STP, klasifikasinya, dan cara menyusunnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Safa Aulia Rahmadillah Budianto dengan NIM 2005 1204090 dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2020. Kita akan memulai pembahasan dari apa saja materi yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pengertian kabel jaringan, kemudian yang kedua mengenai fungsi kabel UTP, dan yang ketiga mengenai klasifikasi kabel UTP. Dimulai dari pengertian kabel jaringan. Pengertian kabel jaringan. Kabel jaringan adalah salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer agar setiap komputer atau perangkat yang tergabung di dalamnya bisa saling berkomunikasi. Kemudian, di dalam kabel jaringan terdapat beberapa jenis, dan diantaranya adalah kabel UTP. Apa itu kabel UTP? Kabel UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Definisi kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twisted pair kabel ini terbagi ke dalam 2 jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung membungkus, sedangkan unshielded adalah jenis dari yang tidak memiliki selubung membungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Lalu kita berlanjut pada fungsi dan karakteristik kabel UTP. Fungsi kabel UTP adalah sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP yaitu yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Tidak memiliki pelindung atau shield yang menjadi ciri pembeda utama dengan shield twisted pair atau STP. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter, menggunakan konektor RJ45, kecepatan transmisi hingga 100 MB per second, hingga 1000 MB per second, dan memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Kemudian beranjak pada jenis kabel UTP. Jenis kabel UTP yang pertama adalah Cat 1 atau kabel UTP kategori 1 adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi antar suara analog saja, yaitu sebagai plain old telephone service atau POTS, dan kecepatan mencapai 1 MB per second. Kemudian kabel yang kedua, kabel UTP kategori 2 atau Cat 2 adalah jenis kabel UTP yang memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP Cat 1. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 MB per detik. Jadi ini Cat 2, kecepatannya mencapai 4 MB per detik, jenis tipe kabelnya twisted pair, dan biasanya digunakan pada token ring atau topologi ring, topologi cincin. Kemudian kategori selanjutnya adalah Cat 3
Sebuah kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 2, jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 MB per detik. Jadi perbedaan yang signifikan adalah kecepatannya, yang mencapai 10 MB per detik. Dan juga jarak yang ditempuh bisa mencapai maksimal 100 meter. Biasanya digunakan pada topologi cincin dan 10-bit Ethernet. Keempat, kabel UTP kategori 4 adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 3 di bawah. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 MB per detik. Perbedaan yang paling signifikan ada di kecepatannya. Untuk penggunaannya sama. Berlanjut pada jenis kabel UTP selanjutnya. Kabel UTP yang kelima, atau kabel UTP kategori 5 Cat 5, adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 4 dan sebelumnya, didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 MB per detik. Perbedaan yang paling jauh adalah kecepatannya, yang awalnya dari 16 MB per second, kemudian untuk Cat 5 mencapai 100 MB per second. Dan penggunaannya pada token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Perubahan paling mencolok yaitu berada pada Cat 6 dan seterusnya. Cat 6 atau kabel UTP kategori 6 adalah jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Cat 6 ini juga ada dua jenis seperti Cat 5, yaitu ada Cat 6 dan Cat 6A. Untuk kecepatannya mencapai 10 GB. Dan Cat 5 ini upgrade kecepatan dari 100 MB menjadi 1 GB. Kemudian pembaruan lagi pada Cat 6, kecepatannya mencapai 10 GB per second, jarak yang ditempuh maksimal 100 meter, dan digunakan dalam gigabit Ethernet dan 10G Ethernet, mencapai 55 meter. Dan begitu pula untuk Cat 6A, untuk kecepatan dan penggunaannya juga sama. Dan kita masuk pada kategori yang terakhir, yaitu kabel UTP kategori 7 atau Cat 7, jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic, berbagai macam aplikasi dalam satu kabel atau single kabel. Maksimum data yang terkirim sampai 10 GB per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Perbedaannya paling signifikan ada di sini, yaitu penggunaannya dalam gigabit Ethernet dan 10G Ethernet yang mencapai 100 meter. Kita berlanjut pada bagian perbedaan antara UTP dengan STP. Tadi telah disinggung bahwa kabel jaringan itu ada beberapa macam, diantaranya adalah UTP dan STP. Apakah perbedaan di antara keduanya? Kabel LAN UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yang mana di dalam kabel UTP terdapat 4 inti kabel yang saling berbelit atau twisted, namun tidak memiliki pelindung atau unshielded, serta memiliki kode warna yang berbeda. UTP ini berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan LAN atau Local Area Network. Kabel UTP ini merupakan kabel yang paling banyak digunakan di pasaran. Karena selain harganya lebih murah, kabel ini juga mudah dipotong karena hanya punya satu kulit penyelubung, dan satu lagi jenis kabel UTP ini sangat cocok digunakan untuk lokasi indoor. Sedangkan STP merupakan singkatan dari Shielded Twisted Pair. Sesuai namanya, jenis kabel ini memiliki pembungkus tambahan di setiap pasangan kabel yang berupa aluminium foil. Fungsi kabel STP ini sendiri tidak jauh berbeda dengan kabel UTP. Kabel STP ini paling cocok digunakan untuk lokasi outdoor. Pengguna tidak disarankan menggunakan kabel UTP untuk lokasi outdoor karena secara karakteristik saja sudah berbeda dengan STP. Pada kabel STP, material logam dan isolatornya lebih keras.
Pada material pembungkusnya terdapat pembungkus plastik benang tipis, kemudian terdapat pembungkus aluminium foil, dan sebuah kawat yang berfungsi untuk ground. Pada pembungkus paling luar, hampir mirip dengan pembungkus kabel UTP, hanya saja lebih tebal sedikit. Untuk konektor yang digunakan hampir sama, namun kabel STP menggunakan konektor berlapis logam yang juga berfungsi sebagai konektor ground tadi yang terdapat di bagian dalam kabel. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kabel UTP berdasarkan jenisnya. Apa saja bagian kabel UTP berdasarkan jenisnya? Mari kita simak pembahasan berikut. Ada setidaknya tiga jenis perbedaan kabel UTP berdasarkan fungsi dan karakteristiknya. Yang pertama ada kabel tipe straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Kemudian yang kedua ada kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, dan hub dengan hub. Dan berikut adalah contoh penyusunan konektornya. Yang pertama adalah seperti ini, dan yang kedua adalah seperti ini. Yang berbeda hanyalah peletakan kabel berdasarkan warnanya. Dan untuk yang ketiga, ada kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer dan switch dengan proyektor. Dan berikut adalah penyusunannya. Kemudian tadi telah disinggung bahwasannya dalam kabel UTP memiliki warna yang berbeda-beda. Memiliki 8 kabel dengan perincian 4 pasang kabel dengan warna yang sama. Berikut dibahas mengenai makna atau arti dari kabel-kabel tersebut. Yang pertama adalah oranye. Kabel yang berwarna orange berfungsi sebagai media pengantar paket data. Dan begitu pula dengan kabel yang berwarna putih orange memiliki fungsi yang sama sebagai media pengantar paket data. Pada hijau memiliki fungsi yang serupa sebagai media pengantar paket data. Putih hijau memiliki fungsi yang sama, yaitu media pengantar paket data. Dan untuk biru memiliki fungsi media pengantar paket suara. Putih biru dengan fungsi yang sama. Coklat memiliki fungsi untuk menghantarkan tekanan DC, dan begitu pula dengan putih coklat. Berikut merupakan video tentang simulasi perakitan kabel UTP dengan dua tipe. Yang pertama ada tipe straight through dan yang kedua ada tipe crossover. Mungkin bisa disimak.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. See you next time.